Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Iza lagi di mobil, Iza? Ya, baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada Zoom meeting kali ini, Ibu ingin anak-anak bercerita dulu tentang modul 2. Di situ ada banyak matematikanya ya. Kesulitan tidak? Tidak. Wih, keren. Benar. Udah dipelajari. Wis. Oke, sip. Nanti kita akan lihat modul 2, tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali ya ke anak-anak yang ada di sini maupun nanti yang melihat recording ini, karena ada teman-teman kalian yang mungkin tidak bisa mengikuti Zoom. Jadi kegiatan kita selama 2 minggu ini kan kita ada Zoom meeting, kita ada juga mengerjakan modul. Anak-anak fotokopi modul ya. Nah, kemungkinan nanti di modul berikutnya anak-anak mungkin tidak perlu fotokopi modul gitu. Jadi karena Ibu berpikirnya kasihan nanti orang tua ya. Sudah mah fotokopi modul, masih beli kuota untuk online gitu ya. Jadi nanti modulnya Ibu berikan saja digitalnya, kemudian anak-anak bisa simpan, dan anak-anak bisa punya buku catatan, satu buku catatan, jadi nanti hal-hal yang sangat penting bisa dicatat di buku saja. Gitu ya, supaya tidak terlalu memberatkan. Tapi itu nanti Ibu bicarakan lagi dulu dengan guru kelas 6 yang lain. Kemudian yang kedua untuk kegiatan PHBS dan keagamaan, terima kasih untuk anak-anak yang sudah melaksanakan. Tapi Ibu harap anak-anak betul-betul melaksanakan apa yang sudah dikirimkan ya, melaksanakan apa yang ada di foto. Fungsinya apa sih kegiatan PHBS itu dan keagamaan itu supaya anak-anak ini terbiasa untuk apa? Berbuat baik, berperilaku sehat, hidup bersih, sehat gitu ya. Ibu tidak minta foto yang banyak. Misalkan kalian di rumah sedang membantu orang tua menyapu, ya udah itu aja boleh. Misalkan hari ini kalian sempat sholat duha, ya udah itu. Misalkan hari ini kalian sempat mengaji, ya udah itu aja yang difoto gitu ya. Supaya kalian mendapatkan nilai ya, bukan nilai pengetahuan, tapi Ibu kan juga harus menilai sikap kalian gitu ya. Sosial, spiritual, itu kan di rapot ada ya nilai sosial, nilai spiritual. Nah, itu juga harus Ibu bisa melihat salah satunya di kegiatan pembiasaan yang kalian kirimkan. Ya, baik di Google Classroom maupun di WA yang tidak bisa di Google Classroom. Tapi alhamdulillah sudah ada beberapa yang sering sekali mengirimkan di Google Classroom. Alhamdulillah bisa masuk ya. Jadi nanti materi juga akan Ibu share di Google Classroom ya. Yang ikut Zoom meeting ini ada yang kesulitan masuk ke Google Classroom tidak? Tidak, Bu. Bisa masuk semua ke Classroom yang di sini? Bisa. Bisa. Oke. Ya gitu ya. Jadi pembiasaan apapun yang kalian lakukan di pagi hari, misalnya hari ini kalian cuma membantu menyiram tanaman atau hari ini cuma membantu mencuci piring, itu silahkan. Karena apa? Sudah besar ya, harus bisa setidaknya belajar mandiri dengan sedikit-sedikit membantu orang tua, gitu ya. Oke, kita langsung ke modul saja. Tadi sudah berdoa, dipimpin sama Maceda, sudah didengarkan, sudah berdoa anak-anak? Bu. Sudah.
Udah ya? Udah. Oke, sekarang kita bahas modulnya yang modul 2. Modul 2. Mana tadi? Oh, sebentar. Bukan ini. Bentar ya. Bukan ini, bukan ini. Yang mana ya? Oh, ini. Ting. Seperti ini ya modulnya ya. Belum kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya. Modul belajar siswa kelas 6, tema 1 lingkunganku, subtema 2 lingkungan sosial budaya. Ini modulnya. Halo, selamat datang yang baru bergabung. Kita bahas modul dulu ya sekarang. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Oke, untuk mengerjakan modul ini, kalian mengerjakan di modul atau di buku? Atau di buku tulis? Di buku, Bu. Oke, yang mengerjakan di buku besok hari terakhir ya, besok hari terakhir untuk modul 2. Jadi setelah besok silahkan dikumpulkan bukunya yang digunakan untuk mengerjakan modul 1 dan modul 2. Kalau sudah terlanjur mengerjakan di modul, ya yang dikumpulkan modulnya. Ya, nanti akan setelah dikoreksi sama Ibu akan dikembalikan. Kemudian ini kegiatan 1, anak-anak di sini ada membahas tentang lingkungan sosial budaya. Ya. Apa itu lingkungan sosial budaya? Adalah lingkungan antar manusia yang meliputi pola-pola hubungan sosial serta kaidah pendukungnya yang berlaku dalam suatu lingkungan spasial atau ruang. Jadi maksudnya lingkungan sosial budaya itu adalah bagaimana kita berhubungan, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia atau orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menjalankan adat istiadat budaya di sekitar kita. Tuh ya. Termasuk bagaimana kita menjalin hubungan dengan tetangga misalnya. Atau yang paling kecil lah, bagaimana kita berkomunikasi, menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, gitu ya. Nah ini contoh perubahan sosial budaya, cara berkomunikasi. Oke, ini yang mau Ibu tanyakan ya. Kira-kira zaman dulu orang-orang berkomunikasinya dengan apa ya? Orang yang jauh misalnya di Jawa sama di Sumatera misalnya. Pada zaman dulu, kira-kira menurut kalian sudah adakah telepon? Sudah adakah HP? Belum. Kira-kira pakai apa komunikasinya? Kalian waktu kelas 5 pernah pergi ke satu tempat kan? Bersama-sama dengan Pak Ayi, dengan
Halo? Masih nyambung nggak? Masih, Bu. Nah, dengan Pak Ai, dengan Bu Ina itu pernah pergi ke satu tempat di mana tempat itu digunakan untuk mengirimkan sesuatu yang digunakan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Ayo, apa? Surat. Nah, surat. Kalian pergi kemana kemarin waktu kelas 5? Kan sekolah di rumah, Bu. Enggak, kelas 5. Kelas 5-nya kalian apa bukan ya? Yang ke kantor pos itu. Oh, bukan ya? Yang kantor pos yang kelas 6 kemarin ya? Bukan, Bu, bukan. Oh iya, kalian belum ya jalan-jalan ya besok ya? Kita akan virtual jalan-jalan ke kantor pos. Jadi di kantor pos itu zaman dulu itu sangat ramai ya kantor pos itu. Kalau sekarang sepi karena sekarang sudah ada surat elektronik atau biasa disebut dengan email ya. Kemudian sekarang juga ada handphone ya, ada internet seperti ini. Kita bisa bertemu bertatap muka walaupun di dunia maya seperti ini. Ini adalah cara berkomunikasi yang sudah berubah dari zaman dulu. Kalau zaman dulu belum ada internet seperti ini, kita tidak akan bisa Zoom meeting ya. Kemudian cara berpakaian pasti berbeda, gaya hidup pasti berbeda, pekerjaan dulu itu banyaknya pekerjaannya lebih ke agraris ya. Kemarin ada yang menyebut agraris, lebih ke bertani, berkebun gitu ya. Sekarang sudah banyak yang bekerja di kantor, banyak gedung-gedung tinggi gitu. Bahkan sekarang banyak yang bekerja di rumah. Ya, itu juga perubahan pola bekerja gitu ya. Perilaku. Nah, ini nih perilaku terutama untuk anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Coba sekarang yang kalian, misal di sekitar kalian ada orang tua kalian, coba kalian tanya, anak-anak zaman dulu itu bedanya apa dengan anak-anak zaman sekarang? Apa bedanya, Sob? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya? Saya, Bu. Apa, Sok? Anak zaman dulu tuh sering lebih bermain di luar ruangan, tapi kalau sekarang lebih ke gadget. Nah, benar. Zaman dulu itu anak-anak, seru main sama temannya gitu ya. Ke mana-mana. Main di sungai, main di sawah, main di lapang. Ya, main sama temannya. Tapi sekarang anak-anak lebih banyak di rumah dan lebih senang bermain gadget. Kalaupun bertemu dengan temannya, itu pasti bertemunya mabar. Ya, sama aja main gadget, nggak main aktivitas ya. Seperti misalnya zaman dulu ada main permainan-permainan Sunda itu ya, kalau kalian di sini ya. Kalau yang umum ya petak umpet misalnya, atau main sepak bola itu juga sekarang sudah jarang sekali ditemukan ya. Bahkan sebelum pandemi pun anak-anak lebih banyak bermain game online ya daripada bermain dengan temannya. Nah, itu perubahan perilaku seperti itu. Ya. Kemudian ekonomi, kepercayaan ya. Sekarang ada berapa agama di Indonesia yang diakui? 6. 6. 6, Bu. Apa saja? Islam, Kristen, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Terakhir? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terakhir? Lucu. Konghucu. Ya, betul. Itu 6 agama yang diakui di Indonesia.
Nah, kemudian kira-kira perubahan sosial budaya apa lagi ya yang ada di masyarakat? Nah, coba kalian cari tahu, kemudian tuliskan hasil temuannya di kolom. Atau kalau kalian mengerjakan di buku, berarti kalian tuliskan di buku. Bu, apakah harus semuanya? 1, 2, 3, 4, 5? Tidak. Berapapun yang kalian temukan, silahkan ditulis. Menemukan 2, silahkan ditulis 2. Menemukan 10, silahkan ditulis 10. Ya, tidak harus 5 ini. Oke? Sudah dikerjakan yang ini? Udah. Apa kira-kira Ibu minta contoh 2 jawaban perubahan sosial budaya apa yang terjadi di masyarakat yang kamu temukan? Pekerjaan. Ya, yang lain? Adanya penemuan baru. Apa? Apa? Adanya penemuan baru. Penemuan baru, oke. Penemuan baru bisa. Apalagi? Sistem pendidikan maju. Oke, betul. Sistem pendidikan juga berubah sekarang ya. Dari yang dulu tatap muka, ya. Dari yang dulu gurunya mengajar harus dengan buku, menulis di papan tulis, gitu ya. Sekarang online. Bisa, itu perubahan sosial budaya. Apalagi? Satu lagi deh. Permainan. Apa? Udah? Ya, itu ya. Pokoknya nanti Ibu akan cek di tugas kalian setelah dikumpulkan. Oke? Kemudian di sini ada kegiatan literasi. Kalian harus membaca. Seperti yang sudah-sudah, Ibu ingatkan bahwa membaca, dan membaca itu sekarang adalah fokus kita ya. Literasi dan numerasi. Kemudian menjawab pertanyaan, ya berarti di sini kalian juga belajar tentang unsur intrinsik cerita. Yang minggu lalu kita pelajari juga. Ya, tokoh. Siapa tokoh dalam cerita? Siapa tokoh utamanya? Ya, kenapa mencurigai? Ini unsur intrinsik. Apa sih unsur intrinsik cerita itu? Unsur intrinsik itu unsur yang di dalam cerita, yang ada di dalam cerita itu. Gitu ya, ada tokohnya, ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Minggu lalu sudah belajar ya, unsur intrinsik ya. Di bahasa Sunda. Ingat nggak? Unsur intrinsik di Cerpon. Di Cerpon. Ya, ada unsur intrinsiknya. Ada tokohnya, ada latar, setting gitu ya. Di kisah fiksi, cerita fiksi juga ada. Ya kan? Ada suasana, latar waktu, latar tempat gitu ya. Ini masih berhubungan dengan cerita itu, cerita fiksi. Oke, sudah bisa menjawab ini ya? Menjawabnya sesuai dengan cerita. Ya, tidak boleh ngarang ya. Nah, ini dia cerita ya, masih berhubungan dengan itu, awal, tengah, akhir. Seperti kemarin kita juga sudah belajar ini, cerita fiksi itu ada awalnya, ada tengahnya, ada akhirnya. Awalnya itu awal sebuah cerita itu gambaran umum, misalnya lokasinya di mana cerita itu terjadi, waktunya kapan cerita itu terjadi, itu ya. Kemudian di tengahnya itu konfliknya, masalahnya apa dalam cerita itu di tengah. Kemudian di akhirnya ada penyelesaian masalahnya dan juga ada kesimpulan, ada amanat itu di akhirnya. Gitu. Nah, ini sekarang simpulkan bagian awal, tengah, dan akhir. Jadi dari cerita yang tadi, yang di halaman tadi, kamu buat seperti ini. Siapa tokoh utamanya itu bagian awal sudah diceritakan. Apa yang diinginkan tokoh utama, masalahnya apa, itu diceritakan sekilas. Baru di bagian tengah dibahas. Apa yang dialami, rangkaian peristiwanya seperti apa ya.
Kalau menjawab ini hanya 1-2 kata, itu berarti kalian belum memahami bacaan yang ada di atas. Ya, kalau sudah bisa menjawab dengan beberapa kalimat dan sudah sesuai, berarti kalian sudah paham isi cerita sepatu Cats AD itu apa. Ya. Nah, ini numerasi. Bilangan bulat. Kemarin kita sudah belajar ya, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, 0, dan bilangan bulat negatif. Kemarin di garis bilangan ada bilangan positif, 0, dan negatif. Ya, ini literasi ya, pengetahuan umum saja untuk kalian. Siapakah penemu ya bilangan bulat negatif pertama kali? Nah, ini dibaca. Ternyata berasal dari dinasti Han. Nah, ini ya, dan nanti dibaca. Setelah itu mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat. Ini sudah ya, kemarin belajar juga di Zoom meeting-nya ya. Iya, Bu. Mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Ya, positif, semakin ke arah positif, nilainya semakin besar. Oke, sekarang kalian buka modul kalian, kemudian perhatikan urutan bilangan yang di page 3. Di tengah-tengah ada negatif 114. Oke, berarti angka awalnya sini ada berapa? Angka berapa ini yang di paling depan? Sebelum 116 ini berapa? 117. Ya, betul. 117, 116, kemudian belakangnya 115, terus 114, Diandra jawabnya 115. 113, terus 112, terus 111. ya, tuh. Negatif 111. Jangan lupa tanda negatifnya ya. 13. Oke. 112. Nah, kemudian, nah ini jawabannya ya. Kemudian, ini sudah, kalian sudah bisa membandingkan bilangan. Oke, kita acak saja. Silakan diurutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga terkecil. Yang nomor 5. Yang ini. Ini di halaman 5. Halaman 5 yang atas. Urutkan bilangan dari terbesar hingga terkecil. Yang nomor 5. 1, 2, negatif 3, negatif 4, 5, negatif 6, negatif 7. Dari yang terbesar. Berarti mana dulu? 5. 5. Betul. Terus 2, negatif 4, negatif 7. Dan negatif 2. 5. Terus 2. 1, Terus 1. Terus negatif 4. negatif? 6, 4. 1. Nggak ada negatif 3 tuh. Negatif 3. Terus Negatif 4. negatif 4. Negatif Negatif 6. Negatif 3. Negatif 7. Negatif 6. Yang paling kecil negatif Negatif berapa? 7. Negatif Yang 7. paling kecil negatif berapa? Negatif 7. Negatif 7. 7. Oke, betul. Kemudian, bandingkan bilangan Negatif berikut. 7. Oke. Bandingkan bilangan bulat berikut. Beri tanda lebih besar atau lebih kecil. Lebih kecil atau lebih besar. Oke, Besar. nomor 8. Negatif 23 dan 0.
Lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Oke. Sekarang negatif 6 dan negatif 7. Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih Besar. lebih besar. Betul, lebih besar ya. Karena negatif 6 kan semakin mendekati 0. Oke. Bisa ya mengerjakan dua ini ya? Oke, lanjut. Ini hari kedua. Bisa. Perbedaan dan kesamaan antara upacara adat dan permainan tradisional. Jadi ini kalian hanya diminta, satu, membaca dengan baik. Yang kedua, menuliskan ciri-ciri yang ada di sini, dipindah ke sini. Gitu aja. Bisa ya? Misalnya ini, keduanya sama-sama berkembang secara turun-temurun. Bagaimana perkembangannya? Berarti keduanya secara turun-temurun. Berarti upacara adat, di sini jawabannya secara turun-temurun, gitu kan? Permainan tradisional di sini juga secara turun-temurun. Jadi hanya dipindah yang ada di poin 1 sampai 4 ini, dipindah ke kotak ini, di bawahnya, itu aja. Ya? Sulit nggak? Lumayan. Nah, misalnya nih, Lumayan, Bu. misalnya nih, tujuan upacara adat biasanya memohon keselamatan dan mengungkapkan rasa syukur. Berarti di sini tujuannya ditulis di sini yang upacara adat. Tujuannya apa tadi? Memohon keselamatan dan mengungkapkan rasa syukur. Syukur. Kemudian yang permainan tradisional, berarti tujuannya apa? Yang di poin 3 itu. Menghibur dan mengajarkan nilai yang baik. Ya, betul. Menghibur dan mengajarkan nilai-nilai yang baik. Jadi dipisah aja di sini. Dipisah gitu. Ya. Ada atau tidaknya perlengkapan. Itu ya. Di sini upacara adat. Ada tidak perlengkapannya? Ada. Ya, berarti menggunakan perlengkapan khusus. Yang permainan tradisional, ada tidak? Semuanya memerlukan perlengkapan khusus. Yang permainan tradisional ada nggak perlengkapannya? Ada permainan yang tidak perlu perlengkapan nggak? Ada. Ada, berarti tidak semua memerlukan perlengkapan, gitu kan? Ada. Iya, oke. Nanti diperbaiki ya, yang masih keliru. Jadi di sini kamu tidak mencari lagi, sudah ada di atasnya. Tinggal dipisah-pisah aja, ditaruh di kotak-kotak ini. Kemudian, perubahan sosial budaya juga mempengaruhi jenis pekerjaan ya tadi ya. Kemudian biasanya dalam mencari pekerjaan itu orang-orang yang para pencari kerja itu harus melaksanakan seleksi wawancara. Nah, wawancara ini adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber atau pewawancara dan orang yang akan diwawancara ya. Ini tugasnya jangan lupa lakukan wawancara dengan salah satu kerabat atau tetangga di sekitar rumahmu tentang profesinya, tentang pekerjaannya. Boleh sama ayahnya, boleh, ibunya boleh, atau sama tetangganya boleh, sama saudaranya boleh, yang sudah bekerja. Dan tanyakan tentang pekerjaannya. Sebelum kamu melakukan wawancara, kamu buat dulu daftar pertanyaan. Apa yang ingin kamu tanyakan kepada orang tersebut. Kemudian baru lakukan wawancara dan tuliskan jawaban dari orang tersebut. Itu ya. Kemudian kegiatan 3 ini reklame. Kemarin kita sudah belajar tentang reklame. Di sini kalian diminta untuk melihat reklame dan mencari tahu informasi apa yang ada di reklame itu. Oke.
Ini kegiatan kita hari ini. Operasi hitung bilangan bulat dan operasi hitung campuran. Kalau penjumlahan, pengurangan itu bisa ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian kemarin kita sudah belajar sekilas. Sudah ada latihan soalnya. Nah, ini sifat-sifatnya. Ada sifat penjumlahan. Komutatif adalah sifat pertukaran dua bilangan pada operasi hitung penjumlahan. Di mana pengerjaan operasi hitung dua bilangan yang ditukar tempat hasilnya sama. Misalnya gini, 13 tambah 7 hasilnya apakah sama dengan 7 tambah 13? Kalau dibolak-balik hasilnya apakah sama? Penjumlahan bilangan positif. 13 tambah 7 berapa? 20. 20. 7 tambah 13 berapa? 20. 20. Berarti hasilnya sama ya. Jadi, kalau bilangan positif ditambah bilangan positif, itu kalau dibolak-balik seperti ini, memiliki sifat komutatif. Ya, pertukaran, hasilnya sama. Kemudian asosiatif, menjumlahkan dengan mengkelompokkan 3 bilangan atau lebih dengan urutan berbeda. Ini hasilnya juga sama ya. Kalau penjumlahan bilangan positif. Tapi kalau negatif itu tidak sama. Ya. Kalau bilangannya positif itu bisa jadi sama. Kalau bilangannya negatif itu hasilnya akan berbeda. Kemudian kalau perkalian bilangan bulat itu ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Ya. Distributif itu dipecah-pecah seperti ini ya. Negatif 7 kali 5 tambah 10 ini bisa didistributifkan supaya lebih mudah menghitung. Negatif 7 dikali 5 dulu, baru ditambah negatif 7 dikali 10. Terserah kalian mau enak yang mana, mau seperti ini langsung. Yang di dalam kurung selalu dikerjakan terlebih dahulu. Ya. Jadi urutan mengerjakan operasi hitung bilangan campuran itu yang pertama angka atau operasi yang ada di dalam kurung dulu. Ya. Kemudian yang kedua kerjakan yang perkalian atau pembagian dulu. Kemudian yang ketiga baru penjumlahan dan pengurangan. Urutannya itu. Ya. Walaupun perkaliannya di belakang, kalian kerjakan dulu perkaliannya. Misalkan ada penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dulu 6 ditambah 4 kali 3 misalkan. Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang perkalian dulu ya, yang 4 kali 3. Jadi gini, stop share dulu. Ada tidak ada. Misalnya gini. Oke, misalnya gini ya, ada 3, kelihatan nggak? Ini angkanya Ibu kenapa jadi gini? Kelihatan, Bu. Ada 3, terus ditambah 7 kali 4. Ih, tulisannya jelek. Sama dengan, ada seperti ini. Yang mana dulu yang dikerjakan? Kali. Iya, perkalian dulu. Jadi mengerjakannya begini. Iya, ini dikerjakan dulu. Jadi mengerjakannya begini. 3-nya ditulis lagi, kan di depan ya. Ditambah 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 berapa? Yuk. 28. 28. Nah, mengerjakannya begini.
Jadi dikerjakan dulu tuh bukan berarti terus ini nanti dipindah kemana-mana, enggak. Tapi mengerjakannya begini tetap urutannya seperti ini. Baru dijumlahkan, 3 ditambah 28 berapa? 31. 31. Gitu ya. Ini perkalian dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, kalau misalnya ada seperti ini. Negatif 4 dikali 2 ditambah 3. Sama dengan, mana dulu yang dikerjakan? Mana dulu yang dikerjakan? Jeng, jeng, jeng. Tambah. Jeng, jeng, jeng. Tambah, betul. Kenapa? Karena dia ada di dalam Kurung. kurung. Betul. Jadi di sini seperti tadi mengerjakannya. Negatif 4 dikali. Ini kerjakan dulu. 2 tambah 3 berapa? 5. 5. Ya kan? Terus sama dengan berapa negatif 4 kali 5? Hasilnya akan positif apa negatif? 20. Negatif 20. 20. Nah, begini. Oke? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, jadi yang harus dikerjakan kalau operasi hitung bilangan bulat, operasi hitung campuran, bilangan bulat, mau bilangan bulat atau pecahan atau apapun, pokoknya operasi hitung campuran ya, itu yang dikerjakan itu yang pertama, operasi dalam kurung dulu. Ya, baik itu yang di dalam kurung penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pokoknya kalau dia di dalam kurung, dia dikerjakan dulu. Kemudian yang kedua itu operasi kali bagi dulu. Kali atau bagi. Oke? Setelah itu, di dalam kurung ya, kerjakan dulu, kemudian kali bagi, kemudian baru operasi tambah kurang. Mana? Ya, ini yang penting. Kalau mau dicatat boleh. Kalau mau di screenshot boleh. Kalau mau diingat saja boleh, asal ingat. Oke? Sudah ya, Ibu hapus ya? Ya. Oke. Kemudian, kita kembali lagi. Untuk mengerjakan tugas kalian yang tadi. Mana tadi? Ini. Sudah kelihatan lagi? Sudah. Sudah, Bu. Oke, seperti ini ya. Ini ada contohnya, ada penyelesaiannya. Nih kan, negatif 12 dikali 8 ditambah 40 dikurangi 10. Penyelesaiannya ini contohnya. Yang dikerjakan perkalian dulu, ya. Kemudian baru penjumlahan, pengurangan. Yang nomor 2 juga, di sini ada pembagian, ada perkalian. Yang dikerjakan karena di sini ada pembagian dan ada perkalian, jadi diurut saja, pembagian dulu, baru perkalian. Setelah selesai pembagian dan perkalian, baru pengurangan gitu. Ya, ini contoh-contoh seperti ini dipahami ya, dibaca betul-betul ya, Nak. Kemudian ini soal cerita. Oh, ada soal cerita. Oke.
Kemudian di sini ada latihan untuk kamu. Ya, ada latihan. Ini nanti akan difoto dan diupload ke Google Classroom. Nanti akan Ibu buka link uploadnya jam 10 sebelum kalian istirahat, sebelum kalian ke PJOK. Hari ini ada PJOK kan? Gitu. Ini Benny membeli 60 buah jambu di pedagang. Seluruh jambu itu akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa jumlah jambu yang diterima oleh masing-masing teman Benny? Caranya bagaimana diapakan? Caranya bagaimana itu mencarinya? 60 dibagi 5. Iya, betul. Dibagi. Punya 60 jambu, dibagi ke 5 temannya. Satu temannya dapat berapa, gitu ya, dibagi. Kemudian jangan lupa ketika mengerjakan seperti ini, untuk khusus untuk matematika harus ada caranya. Ya, mengerjakan menggunakan cara. Kegiatan 2 literasi, sama seperti tadi, membaca, mengerjakan tugas. Kemudian ini berhubungan dengan lingkungan fisik, ya. Tadi lingkungan sosial budaya, ini lingkungan fisik seperti kemarin. Ini ada alun-alun. Nah, ini buatan manusia, ya. Ada yang pernah ke Jogja? Belum, Bu. Belum? Pernah, Bu. Aduh. Pernah. Ke Jogja ya. Di sana ada ini, alun-alun di sini. Mitosnya, kalau kalian berjalan di sini itu katanya jarang ada yang bisa jalannya lurus. Pasti belok-belok. Gitu. Ketika kamu berjalan di sini, kamu ditutup matanya, berjalan di tengah-tengah 2 pohon ini, kamu tidak akan berjalan lurus kalau hatimu tidak bersih. Maksudnya kalau kamu misalnya pernah jahatin orang atau pernah bohong atau apa, itu kamu tidak akan bisa berjalan lurus di sini. Katanya. Ibu juga belum pernah nyobain. Kapan-kapan ya, bareng-bareng ya, ke Jogja ya. Ya. Kemudian di sini seperti kemarin ada kalimat, struktur kalimat, subjek, predikat, objek. Harus selalu diingat. Membuat kalimat itu tidak hanya saya makan. Enggak, tidak hanya seperti itu ya. Membuat kalimat harus ada subjek, predikat, objek. Ya, subjeknya apa? Saya. Predikatnya apa? Makan. Objeknya apa? Apa yang dimakan? Ya, soto, bakso atau apa gitu. Kalau cuma saya makan, nanti orang taunya kamu makan batu, kan nggak tahu. Taunya kamu makan rumput, kan nggak tahu ya. Jadi harus ada subjek, predikat, objek. Oke. Kemudian belajar membuat karangan. Nih, membuat karangan tentang permainan tradisional. Ingat, ini berhubungan dengan tadi yang barusan Ibu jelaskan, kalimat, ya, subjek, predikat, objek. Saya bermain, bermain apa itu dijelaskan. Ani bermain apa dijelaskan. Jangan-jangan dia bermain apa gitu ya, game online itu kan nggak ada yang tahu, ya. Permainan tradisional di sini dijelaskan. Kamu membuat cerita tentang permainan tradisional. Boleh paling sedikit 5 kalimat. Jangan cuma 1-2 ya. Karena cerita itu paling tidak 1 paragraf. 1 paragraf paling tidak 3-4 kalimat. Tapi karena kalian kelas 6, coba buat paling sedikit 5 kalimat. Ya. Kemudian ini kegiatan 2. Ini fasilitas publik. Fasilitas umum.
yang bisa digunakan oleh semua orang. Ada sekolah, masjid, gereja, bandara. Bandara itu apa bandara? Tempat pesawat. Tempat pesawat apa? Untuk berhentinya pesawat. Tempat naik pesawat. Berhenti. Ya, tempat berhentinya pesawat. Terminalnya pesawat. Ya. Kalau buat kereta api apa namanya? Stasiun. Kalau buat kapal apa namanya? Pelabuhan. Oke. Kalau buat bis dan kendaraan darat apa? Terminal. Oke. Kemudian tempat umum termasuk juga fasilitas publik. Tempat umum termasuk juga tempat ibadah, ya. Itu juga tempat umum. Oke, kemudian di sini nanti kamu membuat fasilitas publiknya apa, fungsinya apa yang ada di gambar ini. Kemudian ini cara pemulihan kerusakan lingkungan. Nah, bisa kalian lihat ya, bahkan sekarang udara sudah semakin panas. Di sekitar kita juga sudah jarang ada pohon. Bahkan sekarang kalau kalian sering mendengar berita, itu sudah ada isu tentang climate change. Kalian bisa cari di internet, apa itu climate change. Isunya adalah beberapa puluh tahun lagi, beberapa pulau di Indonesia tenggelam karena isu itu. Kenapa bisa ada isu seperti itu? Karena peneliti-peneliti mulai mempelajari tentang pemanasan global. Pemanasan global terjadi karena banyaknya tingkah laku manusia yang merusak lingkungan. Termasuk di dalamnya menebang pohon, membakar hutan, membakar sampah, dan membuang limbah, entah itu di sungai, entah itu di udara, ya. Limbah itu kan ada banyak jenisnya ya. Nah, termasuk salah satu kota yang diberitakan akan tenggelam yaitu Jakarta. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hal kecil apa yang harus kita lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Menanam pohon. Bisa memperbanyak tanaman-tanaman terutama di sekitar rumah kita aja dulu. Mendaur ulang. Daur ulang sampah. Betul. Ya, lakukan hal kecil, misalnya ketika pergi kemana-mana, jika jaraknya dekat tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor. Itu hal kecil juga yang bisa dilakukan. Misalkan kalian mau ada sampah-sampah dari gelas-gelas plastik bisa kalian manfaatkan, silakan manfaatkan. Jangan sampai membuang limbah sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Bahkan di beberapa negara yang tidak pernah banjir, sekarang jadi banjir. Di beberapa negara yang tidak pernah terkena badai, jadi terkena badai, gitu ya. Kalau kalian melihat berita, bahkan terakhir itu, kalau kalian sempat mendengar, itu di Turki ada kebakaran hebat, hutan mereka di bagian selatan terbakar sampai merambah ke pemukiman warga. Yaitu berhari-hari kebakarannya. Nah, itu akibat apa? Karena terlalu panasnya di sana. Yang biasanya aman jadi seperti itu. Nah, itu tanda-tanda perubahan iklim. Ya. Jadi, apapun yang bisa kita lakukan sekarang, penghijauan, kemudian daur ulang, atau apapun itu, marilah kita lakukan dari hal yang kecil. Supaya sedikit banyak kita bisa
memperbaiki lingkungan kita, gitu ya. Nih beberapa yang dilakukan anak-anak. Kalau anak ini tinggal di hutan, ya mereka bisa menanam pohon di hutan. Ini tinggal di sekitar pantai, mereka bisa menanam pohon di sekitar pantai. Kalau kalian tinggal di tengah kota, apa yang bisa kalian lakukan? Ya memperbanyak tanaman-tanaman di rumah misalnya. Atau tidak dengan sengaja mencabut tanaman-tanaman yang ada di sekitar kalian. Mendaur ulang sampah-sampah. Nah, itu hal kecil yang bisa kalian lakukan. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Seperti itu ya. Oke. Dan sudah. Itu isi modul 2. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Sudah ada, Modul Bu. 2 terakhir Sudah ada, Bu. dikerjakan besok ya. Oke, good. Modul 2 terakhir dikerjakan sampai besok. Jadi hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu. 4 hari. Kemudian hari Kamis nanti kita akan masuk ke modul 3, tapi kita akan daring saja. Nanti Ibu bagikan modulnya. Oke, kalian mengerjakannya sudah sampai mana? Kalau yang kemarin Oke, dilihat lagi ya, dilihat lagi dari awal seperti tadi yang Ibu bilang, kemudian matematika silahkan dikerjakan dengan caranya, dibaca kembali jawaban-jawabannya supaya mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, sudah ya. Kita foto dulu, dibuka dulu kameranya. Raisya, Atep, Rifki, Berry, Feby. Ibu kirim nanti fotonya ke grup kelas. Fiona, Raisya. Ibu, Oke. Iya, sok. Diandra apa? itu kan aku mengjahitnya teh sesuai di modulnya, kalau disuruh di buku, kalau disuruh di sini. Iya. Jadi nanti sama Iya, dikumpulin semua. Oke? Ya. Oke, kita foto dulu ya. Raisya mana, Raisya? Ya, ini anak-anak yang rajin ya. Sering mengirimkan pembiasaan juga. Keren. Terima kasih ya. Semoga kalian jadi anak yang baik, soleh, solehah. Pembiasaan baik selalu dilakukan. Oke? Foto dulu. 1, 2. Atep kelihatan setengah doang. Nah, gitu dong. 3. Oke. Oke, sudah. Terima kasih ya. Nanti Ibu kirimkan fotonya di grup. Recordingnya Ibu upload dulu supaya tidak terlalu berat. Terima kasih atas atensinya. Sekarang silakan kalian melanjutkan untuk mengerjakan modulnya sampai nanti jam 10. Nanti Ibu ada kuis jam setengah 10 ya. Setengah 10 nanti ada kuis di WA group. Jadi standby di WA group jam setengah 10. Kemudian nanti jam 10 kalian istirahat. Nanti setengah 11 BJOK. Oke? Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Reza, hati-hati ya. Hati-hati di jalan.